Aduh, kepalaku sakit sekali. Apa yang terjadi? Astaga, kenapa aku sampai ketiduran? Seharusnya aku sudah menikahinya dalam keadaannya pingsan. Gavin, kau brengsek. Kau punya hati gak sih? Aku gak nyangka kau sejahat ini. Jahat gimana sayang? Seharusnya kau bahagia dipertemukan denganku lagi. Aku yang selalu mencintaimu dan selalu ada kapanpun itu. Gak seperti Chris, suami mafiamu itu, yang memikirkan egonya saja. Kau jaga omonganmu ya. Jangan sesekali kau menjelekkan suamiku. Mau kemana sayang? Kau tidak bisa pergi dariku. Kalau kau berani macam-macam padaku, Chris tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Pegang tanganku, Hana. Hana! Bagaimana keadaan calon istri saya, Dok? Untung saja Anda membawanya tepat waktu, jadi masih bisa diselamatkan. Tapi kemungkinan jaringan otaknya sedikit rusak, karena diriwayatkan pasien pernah mengalami amnesia. Apa? Amnesia? Apakah itu akan terjadi padanya, Dok? Tunggu saja sampai pasien siuman. Dan jika benar pasien mengalami amnesia, Anda harus secara perlahan mengembalikan ingatannya. Jika benar Hana mengalami amnesia, aku nggak akan membiarkan ingatannya kembali. Aku pulang sayang, aku bawa oleh-oleh nih buat kamu. Sayang, kamu di mana? Kemana para pengawal itu? Kenapa rumah ini terasa kosong? Tuan Chris, tolong Tuan Chris. Hah? Hei, apa yang terjadi? Tuan Chris, Nona Hana. Ada apa dengan istriku? Nona Hana diculik. Siapa yang berani menculik istriku? Penculiknya adalah pengawalnya sendiri. Apa? Gavin yang telah menculik istriku? Kejadian begitu cepat. Dia telah menyerang kami dari belakang, Tuan. Sialan pemuda itu. Dia benar-benar bosan hidup kah? Kemana aku harus mencarimu istriku? Nomor HP pemuda itu sudah tidak bisa lagi dilacak. Ini semua salahku. Seharusnya aku lebih meluangkan waktu untuk istriku. Bajingan kok Gavin. Aku juga sempat mengira dari tatapannya ke Hana waktu itu. Aku akan mencari keberadaannya. Kamu sudah sadar, Hana? Hana, kamu siapa? Kamu tidak ingat siapa aku? Aku tidak ingat apapun. Takdir telah menyatukan kita. Walaupun dalam keadaanmu hilang ingatan, tapi bukti cinta berkehendak bahwa kau adalah milikku sekarang dan selamanya. Kamu itu Hana, dan aku Gavin, calon suamimu. Benarkah? Ya, saat acara pernikahan kita akan dimulai, kau mengalami kecelakaan sehingga kau terbaring di sini. Tapi aku tidak bisa mengingat apapun. Kamu tidak perlu memaksakan ingatanmu. Yang terpenting, kamu selamat dan baik-baik saja. Aku harus cepat-cepat bawa Hana kabur dari kota ini. Dok, saya mau bawa pulang calon istri saya. Tapi Pak, baru saja pasien siuman. Sebaiknya tunggu kondisinya agak membaik. Saya ada urusan, sebaiknya Anda siapkan obat yang paling bagus. Baiklah. Gavin, aku lemas sekali. Kita mau kemana? Aku ada urusan mendadak. Tahan ya, aku akan gendong kamu. Pak, gak sebaiknya dirawat inap saja. Toh, luka di kepalanya masih sangat basah. Mana obat itu, Dok? Saya tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Ambil di kasir, Pak. Mas, uangnya kebanyakan nih.
Maafkan aku, Hana. Aku hanya ingin bersamamu. Kepalaku sakit. Hah, darahnya keluar. Kamu minum obat dulu ya. Setelahnya, aku akan ganti perbanmu. Sudah, sekarang kamu tiduran saja di pangkuanku. Dengan cara apapun, aku harus bisa memilikimu, walaupun caraku salah. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan keberadaan istriku? Kami sudah berusaha melacak, tapi jejak penculik itu sudah hilang dari kota ini, Tuan. Sialan, begitu banyak kalian tidak bisa mencari satu orang. Cantik banget kamu, sayang. Gak salah pilih aku. Gaun ini paling bagus untukmu. Kita foto dulu yuk. Aku mau jadikan foto kita sebagai wallpaper HP-ku. Senyum, sayang. Aku sebodoh ini. Andai saja aku bisa meluangkan waktu, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Nomor siapa ini? Mafia bodoh. Kau pikir aku sebodoh dirimu? Hah? Hei, kok HP-nya dirusak? Aku baru ingat HP itu sedikit rusak. Oh, Ayo kita masuk. Pak penghulu sudah menunggu di dalam. Hana, apakah kau benar-benar meninggalkanku? Ah, brengsek kau Gavin, kau adalah pecundang. Tapi kenapa Hana mau menikah dengannya? Bukankah Hana sangat mencintaiku? Apakah kehadiran Gavin membuat Hana melupakanku? Enggak mungkin. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Sialan. Ah, selicik itu ternyata kau Gavin. Maaf ya sayang, acara pernikahan kita sesederhana ini. tidak apa-apa. Aku terasa hidup seperti boneka. Pikiranku kosong. Kita mulai sekarang ya. Saya nikahkan Hana dengan mas kawin 100 gram dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Kembalikan Hana padaku. Buruan Kenzo. Sabar istriku. Kangen banget sama Kak Hana. Hampir 3 minggu gak ketemu. Ayo, aku sudah siap. Ken, Lisa, kalian mau kemana? Kami mau ke rumah teman, Ma. Ken, kamu harus lebih berhati-hati menjaga istri dan calon bayimu. Mama jangan khawatir, oke? Baiklah, kami pergi dulu. Hai bro, ada apa Kenzo, Lisa? Ini aku nganter Lisa, katanya pengen ketemu Hana. Masuk dulu. Kak Kris, Kak Hananya mana? Hana hilang. Apa? Hilang? Kau serius bro? Gimana kejadiannya? Pengawal pribadinya sendiri yang telah melarikan istriku. Kok bisa? Bukannya istana lo penjagaannya sangat ketat. Apapun bisa dia lakukan karena dia pecundang yang sangat licik. Aku sudah mencoba melacak keberadaan Hana dan penculik itu, tapi jejaknya sudah hilang. Kau jangan nyerah gitu saja. Kau harus lebih bersemangat lagi untuk mencari keberadaan istrimu. Aku berharap Kak Hana bisa lolos dari orang itu. Aku tidak tahu apakah aku harus melanjutkan pencarian ini atau tidak. Maksudnya?
apa ini, bro? Seperti yang kalian lihat, pengawalnya bukan hanya berhasil melarikan Hana, bahkan dia berhasil menikahi istriku. Ini ada kejanggalan. Kak Kris harus berpikir dengan tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Si pecundang itu telah melarikan Hana. Dan yang aku herankan, kenapa Hana mau dinikahin olehnya? Aku tahu sifat Hana gimana. Hana, istri yang tulus, dan dia sangat mencintaimu. Mana mungkin Hana meninggalkanmu dan kedua putramu demi pria itu? Tapi, kau lihat sendiri kan di foto itu, Hana tampak bahagia. Kau salah, bro. Aku bukan peramal, karena aku seorang dokter yang kulihat dari tatapan Hana sangat kosong. Hah? Kau yakin? Kau harus semangat mencari istrimu dan mengambil hakmu kembali. Benar Kak Kris, kami akan mendoakan agar Kak Hana cepat ditemukan. Thanks, karena kalian, aku lebih semangat lagi untuk mencari Hana. Dan menghancurkan pecundang itu. Kasian banget Kak Hana, mudah-mudahan dia baik-baik saja. Ada rujak. Kenzo, mundur. Ada apa istriku? Aku pengen rujak. Kamu enggak? Aku gak suka rujak, sayang. Sebenarnya aku nggak suka, tapi entah kenapa hari ini aku benar-benar ingin memakannya. Ini namanya mengidam, sayang. Dan anak kita yang menginginkannya. Dia pasti melarikan istriku melalui transportasi. Tugasmu ialah melacak setiap bandara yang ada di kota ini. Baik, Tuan. Serahkan tugas ini pada saya. Karena saya adalah detektif terhandal. Jika kau mendapatkan informasi itu, bayaranmu menjadi 10 kali lipat. Misi ini membuat saya semakin bersemangat. Aku nggak peduli berapa banyak uang yang harus kuhabiskan. Yang penting, aku bisa bertemu dengan Hana dan menemukan tulang Gavin si pecundang itu. Hari ini waktunya menjenguk Alaska dan Revanza. Mereka pasti sedih tidak bisa bertemu dengan mamanya. Itu papa. Tapi papa kok sendiri ya? Kasihan anak mafia, jangan-jangan kalian yatim piatu. Heh, Tommy, lo itu sadar nggak sih? Selama di asrama kita nggak pernah lihat orang tua lu tuh. Jangan-jangan selama ini lo anak yatim piatu. Ketua, benar juga ya kata Revanza dan Alaska. Kok aku nggak pernah ngelihat orang tuamu? Orang tuaku itu orang penting di kota ini, jadi nggak punya waktu buat jenguk aku. Oh alah. Sebenarnya ortuku nggak peduli sama keadaanku di asrama ini. Mereka lebih mementingkan urusannya. Jadi iri dengan anak-anak yang lain pada dijenguk orang tuanya. Papa, mama mana pa? Kami kangen mama. Mama kalian sibuk, anak-anak. Kalian jangan sedih ya. Kalau mama kalian punya waktu, akan datang kok jenguk anak-anak hebatnya. Aku sedih banget nggak lihat mama hari ini. Benar Alaska, aku tidak bersemangat. Kasian banget kedua putraku. Sabar ya nak. Papa yakin kita semua pasti bisa berkumpul kembali. Ya udah, jangan sedih. Nah, papa bawa banyak jajan untuk kalian. Jaga diri kalian baik-baik ya di sini. Papa banyak urusan. Aku sudah mendapatkan obat ini. Dengan Hana meminum obat ini setiap hari, maka ingatannya terus melemah dan akan sulit mengingat masa lalunya. Karena sekarang akulah masa depannya. Habiskan nasinya sayang, setelahnya dimakan obat ini ya. Itu obat apa? Obat ini sangat bagus untuk kesehatanmu, dan kamu harus meminum obat ini setiap hari. Baiklah. Nice.
Sayang, aku merasa bahwa aku orang yang paling bahagia karena aku memiliki istri secantik dirimu. Sayang, kamu tidur ternyata. Ini adalah malam pertama kita. Apakah aku harus melakukannya sekarang? Aku tidak bisa menunda momen ini. Tubuhku merespon seakan menolak disentuh olehnya. Maaf ya sayang, aku sangat terburu-buru. Aku akan menunggu sampai kau benar-benar siap melayaniku. Sayang, aku berangkat kerja ya. Kamu jangan lupa minum obat. Baiklah. Kenapa setiap hari aku harus minum obat ini? Emangnya ini obat apa? Hah? Obat pelemah otak? Kenapa Gavin memberiku obat ini? Bukannya obat pemulihan agar ingatanku bisa kembali. Apa yang disembunyikan padaku? Mulai sekarang, aku tidak akan meminum obat ini lagi. Gimana? Apakah lo udah menemukan titik terang keberadaan Hana? Sampai detik ini belum ada kepastian, tapi gua nggak akan nyerah gitu aja. Dari kejadian ini, kita harus lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan orang lain. Kenapa ada sosok pria di mimpiku? Siapa dia? Sayang, Kamu udah pulang? kerjaanku sudah selesai. Oh ya, obatnya sudah kamu minum kan? Sudah. Mana mungkin aku meminum obat itu lagi? Kau sangat mencurigai. Selamat siang Tuan Mafia. Apa kau punya kabar baik hari ini? Tentu saja, saya sudah menemukan keberadaan istri Anda. Dia berada di kota Casablanca bersama si pencuri itu. Kerjamu sangat bagus. Untuk bayaran, saya transfer langsung di rekeningmu. Terima kasih Tuan. Hana, aku akan mencarimu. Lihat saja kau Gavin, kau nggak akan lolos dariku. Sayang, aku lapar. Kamu bisa masak gak buat aku? Aku nggak bisa masak. Tentu saja dia nggak bisa masak. Dia kan hilang ingatan. Kamu lihat di meja dapur, di sana ada buku resep memasak. Dan kamu bisa mempelajarinya. Baiklah, aku akan mencoba. Hana? Untung kamu baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Hei, kamu sangat berbeda hari ini. Aku sudah ingat semuanya. Sudah cukup kau berakting selama ini. Hah? Kau ingat semuanya? Aku mau kembali ke kehidupanku. Kau tidak berhak menghalangiku. Aku sudah bersusah payah mendapatkanmu. Sekarang kau mau pergi begitu saja. Oh, tidak semudah itu sayang. Jangan sentuh aku. Kau mau cara kasar ya? Sialan, lepasin aku, brengsek. Kau mengurus energi berteriak seperti ini. Lepasin aku, sialan! Hana? Chris. Selama ini aku amnesia karena ulas brengsek itu. Dan dia mengambil kesempatan menikahiku. Pengawal, aku mau kalian bawa dia di hadapanku. Kau jangan semena-mena, aku juga suami Hana. Apakah aku merestui pernikahan kalian? Apakah itu dianggap sah? Kau jangan memanfaatkan situasi. Kau lebih dari pecundang. Apa kau pantas untuk hidup? Tidak. Oh! Singkirkan bangkainya, hilangkan jejaknya dari kota ini. Siap Tuan.
Maafin aku sayang, aku sampai lalai menjagamu. Andai saja aku lebih mengutamakanmu daripada pekerjaanku, pasti ini nggak akan terjadi. Sudahlah, jangan difikirkan. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang penting kita bisa berkumpul kembali. Anak-anak sangat sedih karena waktu jenguk kemarin tidak bertemu denganmu. Ya ampun, kasihan sekali mereka. Tapi, apakah mereka tahu kejadian ini? Aku menutup rahasia ini sayang. Kasihan anak-anak, takutnya kepikiran. Oh ya, besok kenaikan kelas kita bisa menjemput anak-anak pulang. Lebih baik Alaska dan Revanza di istana seperti dulu. Karena aku kesepian kalau kamunya kerja. Sayang, kamu tahu nggak? Selama nggak ada kamu, aku benar-benar gila. Aku kangen kamu sayang. Hana? Maya? Kamu nggak apa-apa kan, Han? Gak ada lecet kan? Aku baik-baik aja, Mai. Syukurlah. Bro, mana si bajingan itu? Aku mau kasih dia satu tonjokan. Ngapain gua kasih kesempatan? Dia udah mati di tempat. Gak nunggu gua, tangan gua gatel. Udah lama gak nunjuk orang. Ada-ada saja. Aduh, Tommy, ngapain kalian di sini? Pergi, kaki lo berdarah, Tommy. Woi, turunin gua. Mereka baik banget ke gua. Revanza, Alaska, maafin gua. Selama ini udah jahatin kalian. Kami nggak pernah dendam ke lo, Tommy. Kita semua di sini adalah saudara. Mama papa kami sudah sampai. Lo nggak pulang ke hari ini? Mami daddy gua di luar kota, nggak tahu kapan bisa jemput gua. Astaga, lo sama siapa di sini? Semua pada pulang ke rumah masing-masing. Gua nggak apa-apa di sini sendirian. Lo ikut kami mau? Beneran nih? Ya, ntar kami bilangin ke mama papa, pasti diizini. Baik banget kalian. Mama, Papa, anak-anak, Mama kangen banget sama kalian. Kami juga, Ma. Tommy boleh kan ikut kita? Soalnya orang tuanya masih di luar kota. Ayo, kenapa enggak? Ma, perutku, Ma. Sayang. Hah? Kamu mau melahirkan, sayang? Kenzo? Ada apa, Ma? Lisa? Ayo ke rumah sakit, ketuban Lisa sudah pecah. Tidak lama lagi akan melahirkan. Sakit, Ken? Tan sayang, sebentar lagi sampai. Sebentar lagi pewarisku lahir ke dunia ini. Dokter Reza, lakukan semaksimal mungkin. Baik, Pak Kenzo. Jangan tegang gitu, nak. Kita bantu doa untuk keselamatan anak dan istrimu. Iya, Ma. Pak Kenzo, bayi Anda berhasil diselamatkan. Tang ting, ting tang. Oi, cantiknya cucu Oma. Makasih sayang, kau telah melahirkan anak kita dengan selamat. Terima kasih juga, karena kau sudah menjadi suami yang terbaik. Kamu kenapa, Beb? Gak tahu, Beb. Mual banget nih. Kita ke rumah sakit yuk, makin pucat wajahmu. Nggak kuat aku. Ya udah, aku panggil aja dokter. Dok, datang ke rumah saya sekarang. Istri saya sedang sakit. Istri saya sakit apa, Dok? Anda tidak usah risau, istri Anda tidak sakit apa-apa. Ini reaksi normal selama hamil muda. Hah? Maksudnya apa, Dok? Istri Anda hamil memasuki minggu ketiga, dan ini resep obat anti mual dan vitamin-vitaminnya. Jangan lupa banyakin istirahat. Beb, aku hamil, padahal sudah divonis mandul. Ini adalah keajaiban, Beb. Aku akan menjadi seorang ayah. Dan aku akan menjadi seorang ibu.